Halo, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi bersama saya Ibu Misnawati dalam GLS, Gerakan Literasi Sekolah yang Inspiratif. Kita langsung saja, siswa-siswi hebat yang Ibu sayangi. Perkenalkan, nama Ibu Misnawati. Ini adalah profil Ibu, bisa dibaca ya. Oke, kita mulai dari apa itu literasi. Tentu saja literasi itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Literasi ini kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan kemudian ketika kita menyelesaikan berbagai masalah pada setiap harinya, itu adalah keseluruhan dari berliterasi. Kita mulai dari minat dan gemar membaca ya. Anak-anakku yang berbahagia, minat membaca ini kurang lebih suatu keinginan ya, atau kemauan kita untuk membaca, dan keinginan itu menjadi sebuah kegemaran. Nah, ini kebiasaan yang sangat baik. Mengapa kita harus membaca? Karena membaca itu memiliki tujuan dan manfaat. Salah satunya kita memperoleh informasi ya, kemudian melatih daya analisis, menambah pengetahuan, itu yang biasa kita lakukan pada kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian mengembangkan watak dan perilaku, kemudian mengisi waktu luang, dan biblioterapi ya. Selanjutnya kita perlu membangun minat baca peserta didik. Nah, ini adalah bagian dari tugas secara keseluruhan ya, pemerintah dan sebagainya. Kita melatih siswa dalam hal ini bagaimana mereka memahami isi bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tujuan yang lain kita membangun minat baca dan gemar membaca ini adalah untuk memotivasi dan mengarahkan minat dan gemar membaca seseorang ya. Kemudian dalam hal ini kita harus ditunjang oleh perpustakaan. Di sini khususnya perpustakaan sekolah, selain perpustakaan yang berada di desa maupun di sebuah wilayah. GLS itu mempunyai fungsi 3. Yang pertama, sumber belajar. Kemudian fungsi informasi, kita bisa memperoleh informasi dari gerakan literasi sekolah. Kemudian fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini fungsi yang lebih luas ya tentang literasi, di mana kita bisa memperoleh banyak hal. Kita bisa berselancar di tempat yang lebih luas ya. Misalnya kita tidak bisa pergi ke suatu tempat, mengingat ruang dan waktu juga jarak, tapi kita bisa mengunjunginya lewat membaca. Proses minat dan kebiasaan membaca itu sangat sederhana. Biasanya dimulai dari selera, dilanjutkan minat baca, kemudian pembiasaan membaca, ditambah dengan koleksi bacaan yang kita miliki sesuai dengan selera. Misalnya ketika kita senang membaca buku pelajaran, tentu saja kita akan memiliki banyak koleksi tentang buku pelajaran ya. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat baca peserta didik? Salah satunya berkaitan erat dengan menulis. Ketika kita menulis, kita harus lebih banyak membaca, karena dengan membaca kita akan memperoleh lebih banyak wawasan dan lebih banyak memiliki referensi ya. Upaya pengembangan minat baca ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab pribadi, bukan hanya orang tua, tapi juga lingkungan sosial, organisasi, pemuka masyarakat, bahkan pemerintah, selain Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Beberapa langkah pengembangan minat baca siswa-siswi yang berbahagia. Ini ada kiat-kiatnya. Yang pertama, lewat jalur keluarga. Ini sudah biasa kita lakukan ya sejak kecil. Misalnya kita sudah diajarkan oleh orang tua untuk membaca di rumah ya.
bercerita, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemudian jalur pendidikan, di mana di sekolah ini biasanya siswa-siswi disarankan untuk membaca di perpustakaan, di mana perpustakaan memiliki ruangan, koleksi buku, dan tenaga pengelola perpustakaan ya. Jalur berikutnya masih di sekolah, di mana biasanya guru membimbing siswa untuk membaca minimal 15 menit per harinya ya. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar minat baca siswa bertambah, misalnya dengan mengadakan beberapa perlombaan. Dalam hal ini selanjutnya, guru semua bidang studi biasanya bekerja sama dengan kepala perpustakaan untuk memberikan arahan kepada siswa-siswinya agar mereka mengerjakan tugas ya di perpustakaan sekolah, mengerjakan soal dan lain sebagainya, berliterasi di perpustakaan. Nah, ini gunakanlah waktumu untuk membaca. Kemudian tujuan pengembangan minat baca ini salah satunya untuk kesenangan ya. Ini reading for pleasure. Kemudian membaca untuk meningkatkan pengetahuan, reading for intellectual profit. Ini yang kita lakukan setiap harinya di KBM. Kemudian reading for work. Ini biasanya oleh ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah ya, mencari informasi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi minat dan kegemaran baca ini tidak dengan sendirinya dimiliki oleh seseorang ya, melainkan minat dan baca ini dirangsang atau diberikan motivasi, contohnya seperti video yang sedang kalian simak. Ini adalah salah satu motivasi yang ibu berikan agar kita semua memiliki minat dan kegemaran membaca. Selanjutnya, membaca buku ini bisa mengubah kemampuan otak. Yang pertama, menurunkan tingkat stres. Yang kedua, organ otak tetap aktif. Kemudian menangkal penyakit Alzheimer. Alzheimer ini mudah lupa atau pikun ya. Jadi jika kita sering membaca, menulis ya, berliterasi, kita akan terhindar dari penyakit mudah lupa. Kemudian lebih cepat tidur. Biasanya insomnia bisa disembuhkan dengan banyak membaca. Ini adalah beberapa foto tentang motivasi membaca. Kita tutup saja karena ini cukup singkat ya. Peranan GLS ini sangat menentukan dalam meningkatkan minat dan gemar membaca peserta didik. Nah, ini perlu dipupuk dan dibina, juga dikembangkan sejak usia dini ya. Kebiasaan membaca atau reading habit adalah masalah pemerintah, masyarakat, dan semuanya ya, termasuk toko buku, pustakawan, dan lain sebagainya. Baik, kita sudah di pengakhir. Harapannya kita bisa berliterasi bersama ya. Mudah-mudahan video ini bisa meningkatkan minat dan kegemaran membaca kita semua. Terima kasih.